Sebenarnya udah 2 tahun yang lalu direkomendasiin Android Box ini. Bahkan di komen YouTube sering banget yang komen mending B860H. Awalnya nggak tertarik karena ini barang refurbish, bukan barang ori atau baru. Karena banyak request buat review, jadi mau nggak mau kita cobain. Dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Kenapa ya nggak dari dulu pakai B860H ini? Harga setara MXQ tapi spek lebih dari Xiaomi. Seperti apa fiturnya? Ini dia review lengkapnya. Android Box yang saya beli ini adalah tipe ZTE B860H V5. Katanya ini versi paling baru. Jadi Android Box ini refurbish, yaitu barang bekas yang udah dipoles lagi jadi kelihatan baru. Ini bekas Android Box dari provider IndiHome. Biasanya dipakai buat customer yang pasang paketan WiFi dan hiburan TV. Kalau berhenti berlangganan, biasanya Android Box bakal diambil pihak IndiHome. Tapi banyak kejadian Android Box nggak diambil, jadinya nganggur karena nggak bisa dipakai. Nah, ini yang sering dicari teknisi buat di root atau custom jadi bisa dipakai lagi. Jadi barang ini sudah pasti bekas, refurbish, dan sudah root. Walaupun bekas, tapi performa bisa diandelin. Dari awal nampak menjanjikan karena logo bootingnya pakai Android TV, di mana perangkat ini sudah pakai OS Android TV. Waktu masuk ke beranda jadi tambah yakin karena tampilannya udah Android TV banget. Tampilan antar muka dan tata letaknya memang Android TV banget. Cuma di awal tidak ada pengaturan awal untuk login akun Google. Jadi tanpa login kita masih bisa akses menu beranda dan konten di dalamnya. Navigasinya responsif, gak kerasa nge-lag sama sekali. Perpindahan dari menu satu ke yang lain kerasa mulus banget. B860H sebenarnya punya 5 versi. Dan V5 ini adalah versi terakhir dengan model chipset paling tinggi. Dari kelima versi, V5 ini punya versi Android paling tinggi, yaitu Android versi 10. Sudah didukung Google Service sehingga fitur-fitur Google pasti mendukung. Bisa login akun Google untuk menikmati semua konten yang ada di Google Service. Salah satunya Play Store. Tampilan Play Store layaknya Play Store Android TV. Berfungsi normal tanpa kendala. Bisa lakukan pencarian sampai install aplikasi. Aplikasi yang tersedia di Play Store sudah pasti aplikasi khusus untuk TV. Jadi nggak semua aplikasi Android mobile tersedia di sini. Yang pasti, aplikasi streaming mayoritas sudah masuk Android TV. Nggak nyangka kalau Android Box ini sudah berlisensi Netflix. Kalau kita cek info sistem, ada nomor seri Netflix EXN sebagai tanda perangkat resmi untuk Netflix. Untuk Android Box harga 300 ribuan sudah berlisensi Netflix itu langka banget. Worth it lah buat kalian yang penggila streaming. B860H ini dibekali dengan memori yang cukup irit, RAM 2GB dengan penyimpanan internal cuma 8GB. Dari 8GB yang terpakai untuk sistem sekitar 3,7GB. Tersisa cuma 4,3GB. Cukup banyak potongannya, jadi penyimpanan tinggal sedikit. Dengan sisa 4GB, kita nggak bisa install banyak aplikasi, jadi harus pilih-pilih. Hampir sama dengan Xiaomi Mi Box yang memorinya juga irit. Tapi dari sisi chipset, B860H ini lebih unggul. Menggunakan chipset Amlogic S905X2 quad-core ARM Cortex A53. Speknya bukan kelas bawah, tapi tidak terlalu tinggi juga, masih kelas menengah. Tapi untuk harga 300-an, ini termasuk mewah. Jadi worth it banget buat dicoba. Dengan RAM 2GB buat aplikasi streaming seperti Netflix, Disney+, HBO, atau video masih oke. Sebab aplikasi streaming tidak memakai banyak RAM. Tapi dengan penyimpanan internal yang tersisa 4GB saja, dibuat install banyak aplikasi sudah hampir penuh.
Mau isi file game yang cukup banyak, jadi nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus nambah microSD buat cadangan memori. Dengan dukungan kodek HEVC sampai AV1, sangat mumpuni untuk menampilkan kualitas streaming sampai resolusi 4K 60 fps. Dan terbukti, waktu buka video 4K di YouTube, pengaturan resolusi maksimal sampai 4K 2160p. Berarti perangkat memang mendukung untuk 4K. Waktu coba video 4K yang lain juga sama. Bisa di-set maksimal sampai resolusi 4K. Selain memiliki lisensi Netflix, B860H juga mengantongi lisensi DRM level S1. Level tertinggi, yang artinya mendukung resolusi HD dan lebih tinggi. Dengan dukungan Widevine, artinya perangkat ini support dengan banyak aplikasi streaming. Saya coba untuk Netflix berjalan lancar. Semua fitur bisa diakses tanpa kendala apapun. Kualitas video juga Full HD dengan gambar tampil mulus. Support aplikasi Disney Plus, semua fitur dan kontennya bisa diakses tanpa blocker sama sekali. Lalu untuk nonton siaran TV lokal bisa pakai aplikasi video. Pilih konten live TV. Ada juga opsi lain pakai aplikasi OTT Navigator. Aplikasi ini bawaan dari B860H dan sudah disetting IPTV-nya oleh seller, jadi bisa nonton gratisan. Banyak pilihan channel lokal sampai channel luar. Bisa nonton TV lokal tanpa antena dengan kualitas sampai Full HD. Buat game ringan gak perlu ditanya, udah pasti lancar. Banyak pilihan game casual di Play Store Android TV. Gameplay mudah, simple, dan cocok buat segala usia. Lalu untuk game yang lebih berat, awalnya nggak berharap banyak, tapi hasilnya di luar ekspektasi. Kita tes main game PSP pakai emulator PPSSPP. Sudah kita coba di semua Android box dengan harga sama, bahkan di Xiaomi Mi Box juga. Hasilnya untuk game PSP dengan grafis kompleks pasti nge-lag atau frame drop. Main Tekken 6 dengan resolusi 2 kali resolusi asli atau setara Full HD, hasilnya berjalan lancar. Walaupun kadang ada frame drop, tapi tetap nyaman buat dimainin. Berbeda kalau coba di Mi Box S atau Android box lain, pasti nge-lag atau langsung frame drop. Lanjut main game God of War yang grafisnya lebih berat lagi. Resolusi di set 2 kali PSP, hasilnya game berjalan slow-mo dengan FPS 20-25 fps. Waktu ubah ke resolusi 1 kali PSP, game berjalan sedikit lebih cepat dengan FPS stabil 30-40 fps. Dengan 40 fps masih oke buat dimainin bahkan dalam waktu yang lama. Ini lebih mendingan dibanding pakai Mi Box S yang hasilnya nge-lag dan stuttering parah. Jadi secara chipset dan grafis, B860H menunjukkan performa yang lebih unggul dibanding Mi Box S yang harganya lebih mahal. Untuk game PSP lain yang lebih ringan udah pasti lancar jaya. Buat main game PS1 atau game retro pasti lancar juga. Perangkat ini sudah mendukung Bluetooth dengan versi 4.0. Remote yang digunakan juga menggunakan jaringan Bluetooth. Jadinya koneksi lebih stabil dan mendukung omnidirection, di mana bisa mengontrol perangkat dari segala arah, mau dari depan belakang atau bawah, oke-oke aja. Selama menggunakan remote, tidak ada tanda-tanda nge-lag atau delay sama sekali. Sangat responsif, jadinya nyaman saat dipakai. Selain pencet tombol, remote juga mendukung input via suara. Dengan fitur Google Assistant, kita bisa nyuruh-nyuruh perangkat ini cuma pakai omongan aja. Buka Netflix. B860H juga bisa terhubung dengan perangkat eksternal via Bluetooth, seperti gamepad Bluetooth, TWS, dan perangkat Bluetooth lainnya. Perangkat ini tersedia 2 port USB dan tambahan 1 slot microSD. Dengan 2 port USB, jadi memudahkan pasang harddisk dan flashdisk bersamaan. Saya coba pasang harddisk 1 TB dan flashdisk 32 GB. Saat cek di menu storage, keduanya berhasil terbaca oleh sistem. Hasilnya pun sama saat buka file manager.
Keduanya bisa dibuka dengan normal. Lanjut saya coba untuk play video berjalan normal. Lumayan buat buka gambar hingga play video. Sangat membantu kalau ingin menikmati konten via USB tanpa internet. Bisa juga install aplikasi melalui USB selama file APK kompatibel dengan perangkat. Walaupun second, tapi unit yang saya dapatkan kondisinya cukup mulus. Dan kelengkapan satu unit Android box, remote, adaptor power 12 volt 1,5 ampere, dan kabel HDMI. Android box-nya cukup mulus, walaupun ada baret-baret di bodi atas, tapi tetap good looking, tidak ada fisik yang pecah atau minus. Tombol power masih fungsi dan semua port juga aman, nggak ada port yang karatan. Total ada 8 port, 2 port USB 2.0, 1 slot microSD, port LAN, HDMI out, AV out, SPDIF, dan DC input. Remote-nya masih utuh dengan fisik yang lumayan mulus. Tombol-tombolnya masih empuk dan responsif. Cuma anehnya, ini Android box IndiHome, tapi remote-nya pakai First Media. Mungkin temanya kawin silang kali ya. Memang dari penjualnya bilang, untuk remote akan dikirim random sesuai stok. Tapi overall masih oke tanpa minus. Kalau kalian nanya, Bang, budget pas-pasan pengen Android box yang bagus. B860H bakal kita rekomendasikan pertama kali. Bener-bener dengan harga murah bisa dapat performa yang mewah. Worth it buat dicoba. Cuma kadang ready stocknya agak lama, jadi harus nunggu atau pre-order dulu. Lalu untuk penyimpanan internal angkanya terlalu kecil. Hanya tersisa 4 GB, itu pun diinstal 20 aplikasi udah mepet. Nggak bisa isi file game, film, atau musik lagi. Android box lain di harga 300.000 udah dapat penyimpanan sampai 16 GB. Secara keseluruhan, B860H layak untuk dicoba. Oke boys, itu tadi review Android box ZTE B860H V5. Bisa jadi opsi buat cari Android box dengan budget minim. Jika ada yang ditanyakan, bisa share di kolom komen atau chat ke Instagram atau WA Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.